Oke, pada video ini kita akan membahas soal UTS 2022 mata kuliah Kalkulus 1. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Oke, soal 1A. Dua sisi paralel dari suatu persegi panjang diperpanjang dengan laju 2 cm per dt. Oke, persegi panjang ya. Persegi panjang dengan dua sisi paralelnya diperpanjang dengan laju 2 cm per dt. Jadi misalnya ini panjangnya x, terus ini y, berarti laju perpanjangan dx per dt sama dengan 2. Oke. Sementara dua sisi lainnya diperpendek. Dua sisi lainnya itu y dan y diperpendek. Sedemikian rupa sehingga bentuknya tetap merupakan persegi dengan luas konstan A sama dengan 50 cm. Berarti luasnya konstan, yaitu sama dengan 50 cm kuadrat. Oke. Berarti Y kan rumus luas sama dengan X dikali Y, dengan Y sama dengan lebar dan X sama dengan panjang, maka kita bisa cari Y, yaitu Y sama dengan 50 per X. Dan juga di sini kan luasnya konstan, berarti luasnya nggak bisa berubah. Karena luasnya nggak berubah, maka laju perubahan luasnya itu 0 gitu ya. 0. Lanjut, pertanyaannya adalah berapa laju keliling P ketika panjang salah satu sisinya sekarang adalah 10 cm? Berapa laju keliling P ketika panjang salah satu sisinya sekarang adalah 10 cm? Laju P, laju keliling. Laju keliling berarti nilainya adalah dk per dt, yaitu lajunya. Ketika panjang salah satu sisinya adalah 10 cm. Ketika x sama dengan 10 cm. Nah, dk per dt berapa? Untuk nyari dk per dt kan kita harus tahu dulu bentuknya seperti apa. Nah, keliling sendiri kan rumusnya seperti ini ya. Keliling itu 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau karena di sini kita pakai X dan Y, berarti ini 2X tambah 2Y. Nah, untuk nyari laju keliling, ini berarti kita bisa turunin secara implisit kedua ruas terhadap dt. Kita bisa turunin secara implisit K sama 2X plus 2Y terhadap T. Nah, jadi ini menjadi 2K dk per dt sama dengan 2 dx per dt ditambah 2 dy per dt. Nah, ini yang kita cari nilainya sama dengan ini. Nah, dx per dt kan sama dengan 2. Berarti ini 2 dikali 2 ditambah 2 dikali dy per dt. Sekarang kita harus cari nilai dy per dt kan. Nah, ini dapat dari mana? Nah, tadi kan kita juga udah singgung bahwa laju dari luasnya ini konstan, sedangkan rumus luas itu adalah X dikali Y. Nah, ini juga bisa kita cari D, turunan implisit terhadap T. Kita turunin terhadap T, maka diperoleh dl per dt di ruas kiri, lalu ini diturunin terhadap T. Misalkan U sama dengan X, berarti U aksen terhadap T adalah dx per dt. Dan kalau V sama dengan Y, berarti V aksen terhadap T adalah dy per dt. Sehingga ini sama dengan U aksen V, yaitu dx per dt, dikali Y, ditambah U dikali V aksen, yaitu X dikali dy per dt. Nah, di sini kita bisa substitusi nilai-nilainya. Ini ada dl per dt sama dengan 0 kan. Jadi supaya kita ubah, dx per dt itu 2, y itu 50 per x. Ditambah x dy per dt. Nah, kita cari dy per dt dari sini. Berarti x dy per dt sama dengan min 100 per x. Berarti dy per dt sama dengan min 100 per x kuadrat.
Nah, setelah kita dapat itu, berarti kita bisa cari persoalan di awal, yaitu berapa dk per dt. Karena dk per dt saat x sama dengan 10 ya. Nah, karena dk per dt sama dengan 4 ditambah 2 dy per dt, kita substitusi menjadi 4 tambah 2 dikali min 100 per x kuadrat. Nah, ini adalah rumus dk per dt. Karena ini ditanya ketika x sama dengan 10, cukup substitusi ke dalam x kuadrat di sini. Jadi 4 plus 2 min 100 per x kuadrat, yaitu 10 kuadrat. Jadi 100. Maka diperoleh 4 dikurang tambah min 2 sama dengan 2. Sehingga laju keliling P atau dk per dt saat x sama dengan 10 adalah 2 cm per dt. Ini dalam cm. Oke, untuk soal 1A poin kedua, berapa panjang sisinya sekarang ketika keliling P berhenti berkurang? Nah, jadi yang ditanya sekarang adalah nilai dari X dan Y ketika kelilingnya berhenti berkurang. Nah, maksudnya keliling berhenti berkurang ini adalah titik minimum dari fungsi kelilingnya. Nah, karena pas fungsi kelilingnya minimum, di saat itu kelilingnya akan berhenti untuk turun dan mulai naik gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya grafik, misalnya ini fungsi dari kelilingnya terhadap X, pas dia di titik, misalnya ini grafiknya seperti ini. Nah, di titik seperti ini kan, ini titik minimum ya. Di sini kan nilai kelilingnya kan udah berhenti berkurang dan mulai naik nih. Berhenti berkurang ke bawah dan mulai naik. Berhenti berkurang, mulai naik. Jadi yang ditanya dari soal ini adalah titik minimum ini. Kalau misalnya ditanya soal adalah berhenti bertambah, berarti di titik sini ya. Karena di sini mereka berhenti bertambah dan mulai turun. Berhenti bertambah dan mulai berkurang kayak gitu. Jadi yang kita cari adalah titik minimum dari Kx. Caranya adalah dengan menggunakan turunan pertama dan turunan kedua dari keliling ini. Kan kita dapat dari soal sebelumnya, dari poin awalnya adalah ini ya, dk per dt kita dapat sama dengan ini. Nah, untuk itu pertama kita harus cari turunan pertamanya yang sama dengan 0. Kita harus cari turunan pertama yang sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa substitusi nilainya 4 plus 2 min 100 per x kuadrat sama dengan 0. Berarti 4 sama dengan min 200 plus ya, plus 200 x kuadrat, dan x kuadrat sama dengan 200 per 4 yaitu 50. Berarti x sama dengan plus min akar 5 akar 2 50 dulu ya, sama dengan plus min 5 akar 2. Nah, berarti kita punya dua titik, 5 akar 2 dan min 5 akar 2. Nah, mana titik ini yang minimum dan maksimum, kita bisa cari dengan turunan keduanya. Uji cobanya adalah ketika kita masukin nilai X yang ini dan ini ke turunan kedua, kalau misalnya turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, ini berarti titik maksimum, dan kalau misalnya dia lebih besar dari 0, ini titik minimum. Berarti kita bisa turunin lagi nih terhadap dt, kita turunin lagi 4 plus 2 min 100 x kuadrat, turunin terhadap dt. Ini berarti jadi 4 jadi 0 ya, dikurang d per dt 200 per x kuadrat.
berarti sama dengan min D per dt 200 X pangkat min 2 ya. Nah, oke, berarti ini jadi min D per dt min 2 200 X pangkat min 3 dan turunan dari X itu bentar. Ini sama dengan 200 X pangkat min 3 turunan dari X min 2 tadi adalah min 2 terus dikali turunan dari X terhadap T yaitu dx per dt sama dengan min 200 kali X pangkat min 3 kali min 2 ini dx per dt kan tadi dari soal 2 ya. Jadi 800 per X pangkat 3 ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin kedua titik tersebut. Untuk X sama dengan 5 akar 2, kalau kita masukin nilai dari turunan keduanya, berarti diperoleh 800 per 5 akar 2 pangkat 3 sama dengan ini lebih besar dari 0 ya. Ini lebih besar dari 0 kan? Berarti ini titik minimum. Kalau misalnya kita masukinnya X sama dengan min 5 per 2, 5 akar 2 maksudnya. Berarti ini jadi 800 per min 5 akar 2 pangkat 3. Ini lebih kecil dari 0 ya. Berarti ini titik dari titik maksimum. Nah, karena kita nyarinya titik minimum, berarti jawaban yang kita dapat adalah ini nih. Nah, berarti X sama dengan 5 akar 2, kita dapat X, Y-nya sama dengan 50 per 5 akar 2. Nah, atau sama dengan 10 per akar 2. Sama dengan 5 akar 2 juga ya. Oke, berarti kesimpulannya panjang sisi ketika keliling berhenti berkurang adalah 5 akar 2 cm dan 5 akar 2 cm. Oke. Lanjut soal 1B. Misalkan diberikan sin pangkat 3 X kuadrat plus Y kuadrat plus 7X plus sin Y kuadrat per X min 1 sama dengan 5. Carilah dy per dx. Ini udah kelihatan banget kita harus cari turunan implisit dari persamaan yang sangat ribet ini. Kita harus cari dy per dx dari sin pangkat 3 X kuadrat plus Y kuadrat plus 7X plus sin Y kuadrat per X min 1 sama dengan 5. Kita bakal turunin satu-satu ya, biar lebih teliti. Ini masing-masing kita turunin. dy dx tadi ini kan, berarti kita turunin dy per dx. dy per dx sama dengan nih, dy per dx. Turunin ini sama ini. Oke. Pertama dy per dx dari sin pangkat 3 X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita turunin, jangan lupa aturan rantai ya, kita turunin 3 sin kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu turunan dari sinnya itu adalah cos X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu turunan dari cosnya, yang dari dalam ini, adalah 2X plus 2Y aksen. Oke, lanjut turunan d per dx dari 7x plus sin y kuadrat per x
min 1 sama dengan, nah ini pakai U per V ya, berarti misalnya U nya sama dengan 7x plus sin y kuadrat, berarti turunan U aksen terhadap x adalah 7 plus cos y kuadrat, terus turunan dari y kuadrat adalah 2y aksen. Lanjut, V-nya adalah x min 1, berarti V sama dengan 1, V aksen sama dengan 1. Maka di sini adalah U aksen V, taruh 7 plus cos y kuadrat 2y aksen, V-nya x min 1, dikurang U V aksen, berarti 7 plus x plus sin y kuadrat kali 1, berarti 7x plus sin y kuadrat kali 1 per V kuadrat, yaitu x min 1, berarti x min 1 kuadrat. Oke, lanjut, d per dx dari 5, ini 0. Oke, sekarang kita gabung semuanya, ini semua, jadi kita dapat ini ya, tiga sin kuadrat x kuadrat plus y kuadrat cos x kuadrat plus y kuadrat 2x plus 2y aksen ditambah ini 7 plus cos y kuadrat 2y aksen x min 1 min 7x plus sin y kuadrat per x min 1 kuadrat sama dengan 0. Ini kita kali dulu x min 1 kuadrat ya di kedua ruas supaya ini jadi nggak ada pecahan lagi. Jadi sama dengan 3 sin kuadrat x kuadrat plus y kuadrat cos x kuadrat plus y kuadrat 2x plus 2y aksen kali x min 1 kuadrat ditambah 7 plus 2y kita buat y di depannya plus y aksen 2y cos y kuadrat dikali x min 1, ini kita bisa keluarin jadi min 7x min sin y kuadrat sama dengan 0. Oke, kita pindahin dulu semua ini. Oke, kita coba selesaikan dengan kita misalkan ya, ini kan panjang banget ya, biar nggak salah taruh-taruh, kita misalkan ini itu A, oke, ini kan ada y aksennya, jadi kita pengen cari itu, kita biarin. Ini B, terus ini 7, ini C, ini sama ya, ini B juga, terus ini kita biarin aja, dan ini D, oke. Nah, berarti ini jadi 3A 2x plus 2y aksen kali B kuadrat ya, ditambah 7 plus CY aksen B dikurang 7x dikurang D sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus taruh semua Y aksen di kiri dan yang bukan Y aksen di kanan. Tapi kita selesai dulu ini ya. Jadi kita sederhanain dulu. Di 6AB X AB kuadrat X tambah 6 AB kuadrat Y aksen tambah 7B
ditambah B, C, Y aksen dikurang 7X dikurang D. Pindahin semua yang nggak ada Y aksen ke kanan, jadi Y aksen 6AB kuadrat Y ditambah Y aksen BC sama dengan, ini kita pindah dulu yang ini ya, D plus 7X min 7B min 6AB kuadrat X. Oke, Y aksen sama dengan 6AB kuadrat Y plus BC sama dengan D plus 7X min 7B min 6AB kuadrat X. Ini sama dengan, berarti Y aksen sama dengan D plus 7X min 7B min 6AB kuadrat X per 6AB kuadrat Y plus BC. Oke, kita balikin semua nilai yang ada. D-nya sama dengan sin ya, sin Y kuadrat plus 7X min 7 dikali B, B-nya X min 1 berarti min 7X plus 7 kan min 7 dikali X, oke, plus 7 min 6 A-nya yang panjang ini A ini dikali B kuadrat X, berarti B kuadratnya di sini kita taruh sini aja ya. Kita taruh sini. Dikali X min 1 kuadrat dikali X. Gitu. Terus yang ini per 6 A lagi ya, yang sama tadi. Ini salah. Ini 6A dikali B kuadratnya adalah min 1 kuadrat kali Y ditambah X min 1 kali C-nya adalah 2Y cos 2Y, lanjut sini ya, cos Y kuadrat. Sehingga kesimpulannya adalah dy per dx, ini bisa dihilangin ya, atau min 7x min 7x, itu sama dengan sin y kuadrat plus 7 min, ini x min 1 kuadrat kan jadi x kuadrat min 2x plus 1 ya, jadi x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x kali 6 berarti jadi 6x kuadrat min 12, ini x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 1 dikali A-nya yaitu sin kuadrat x kuadrat plus y kuadrat cos x kuadrat plus y kuadrat. Terus yang bawahnya ini
kurang lebih sama ya sama yang atas, tapi nggak ada ininya berarti ya ada 6 x min 1 kuadratnya tapi nggak ada x ya, berarti jadi 6 x kuadrat min 12 x, ini plus 6 nih, plus 6 plus 6x, astaga, plus 6x, ini plus 6 sin kuadrat x kuadrat plus y kuadrat cos x kuadrat plus y kuadrat, terus ada y nya di sini, berarti ada y di sini kali y, ditambah ini kita bisa masukin jadi, atau kita taruh aja ya, 2 x min 1 y cos y kuadrat. Dah. Oke, soal nomor 2a, diketahui f adalah fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 10. Tentukanlah interval di mana fungsi f naik dan turun. Untuk mengetahui fungsi naik turun, kita bisa lihat turunan pertamanya. Jika fx lebih besar dari 0, f aksen x lebih besar dari 0, ini berarti fungsinya naik. Dan kalau misalnya f aksen x lebih kecil dari 0, berarti fungsinya turun. Nah, kita diberi soal bahwa fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 10. Sehingga f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 12x kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang kita harus cari interval di mana dia naik dan dia turun. Ini berarti kita tinggal selesaiin pertidaksamaan ini, yaitu fx lebih besar dari 0 untuk cari interval di mana dia naik. Ini kita substitusi jadi 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2 lebih besar dari 0. Berarti x kuadrat 4x min 12 lebih besar dari 0. Kita dapat bikin garis bilangan dengan titiknya adalah 0 dan 3. Sini ada 2 titik 0. Maka plus min. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang memenuhi adalah untuk x lebih besar dari 3. Sehingga fungsi ini akan naik untuk interval x lebih besar dari 3 atau dari 3 sampai tak hingga gitu ya. Nah, selanjutnya untuk f aksen lebih kecil dari 0 ini untuk nyari yang turun, tapi kita bisa gunakan grafik yang sama. Di sini kita bisa lihat bahwa fungsi itu turun ketika dia lebih kecil dari 0 ya. Di sini dia turun dan di sini juga dia turun di interval 0 sampai 3. Di titik 0 dia stasioner mendatar dan di titik 3 dia juga stasioner. Di atas 3 dia naik. Oke. Sehingga untuk f aksen x lebih kecil dari 0, intervalnya adalah dari x lebih kecil dari 0 atau 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3. Oke. Sehingga kesimpulannya adalah fungsi f naik untuk x lebih besar dari 3 dan turun untuk x lebih kecil dari 0 atau 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3. Oke, lanjut nomor 2b.
Tentukan nilai-nilai maksimum dan minimum lokal fungsi f jika ada. Cara pertama adalah cara dari buku, yaitu menggunakan tes turunan pertama. Di sini ketika ada 3 kondisi untuk nilai-nilai di mana dia bisa jadi maksimum lokal dan minimum lokal. Tapi sebelumnya kita harus cari dulu CC, nilai C yang memenuhi untuk jadi titik-titik kritis ya. Nah, untuk nyari itu kita menggunakan f aksen x sama dengan 0 untuk mencari nilai C yang bisa kita uji dengan uji turunan pertama ini. Kita masukin dulu nilainya 4x pangkat 3 min 12x kuadrat sama dengan 0. Berarti x kuadrat sama dengan x kuadrat 4x min 12 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Sekarang kita coba, kita juga bisa lihat dengan bantuan dari garis bilangan di kanan ini, kita juga bisa lihat langsung pengujian dari ujian turunan pertama ini. Untuk kasus C sama dengan 0, kita bisa lihat bahwa turunan dari fx untuk lebih kecil dari 0, kita bisa lihat dia turun ke bawah kan, berarti dia negatif dan dia lebih kecil dari 0. Oke. Itu untuk interval dari minus ta hingga C gitu kan, dia bakal turun. Lalu setelah dia lewat 0, dia juga tetap turun lagi untuk batas integral dari C sampai 3. Nah, jadi sehingga karena dia tidak memenuhi 1 atau 2, dia bukanlah maksimum lokal ataupun minimum lokal. Sehingga untuk kasus C, dia tidak bisa memenuhi menjadi nilai maksimum atau nilai minimum lokal. Lanjut untuk yang C sama dengan 3, kita bisa coba lihat juga di garis bilangan yang kita dapat ini, bahwa untuk C yang lebih dari 3 ini kita bisa lihat dia minus, berarti dia bakal jadi fx-nya bakal lebih kecil dari 0 untuk batas di 0 sampai 3 gitu ya, interval ini. Dan dia bakal bernilai positif ketika dia lebih besar dari 3 atau dari 3 sampai tak hingga. Sehingga ini memenuhi poin ke 1 ya. Poin kedua nih, bahwa f aksen x lebih kecil dari 0 untuk jarak dari 0 sampai 3 dan f aksen x lebih besar dari 0 untuk jarak 3 sampai tak hingga. Sehingga kita bisa lihat di sini kesimpulannya adalah nilai maksimum lokal fungsi tidak ada ya, kita tidak menemukan maksimum lokal. Ini nilai minimum maksimum lokal fungsi tidak ada, dan nilai minimum lokal fungsi adalah F3 sama dengan, kalau kita masukin berarti jadi 3 pangkat 4 min 4 3 pangkat 3 plus 10. Ini sama dengan 3 min 4 3 pangkat 3 plus 10. Ini tuh min 27 tambah 10, jadi sama dengan min 17. Oke. Soal 2C. Tentukanlah interval di mana fungsi f cekung atas dan cekung bawah. Kita bisa gunakan teorema dari buku, yaitu untuk mencarinya kita harus menggunakan turunan keduanya. Di mana kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti dia cekung atas. Dan kalau misalnya f-nya lebih kecil dari f double aksennya lebih kecil dari 0, berarti dia cekung ke bawah gitu ya. Nah, f double aksen dari fungsi ini adalah
kita turunin lagi dari turunan pertama menjadi 12x kuadrat min 24x ya. Nah, kita coba selesaikan pertidaksamaan f double aksen lebih besar dari 0. Ini berarti 12x kuadrat min 24x lebih besar dari 0. Berarti x 12x min 24 lebih besar dari 0. Ini berarti kita punya suatu titik di sini, itu berarti ini itu 2 ya. Berarti ini 0 sampai 2. Ini tuh plus min plus. Berarti dia bakal cekung atas untuk daerah sini nih. Dia bakal cekung atas. Nah, untuk f double aksen lebih kecil dari 0 berarti yang minus kan, berarti di sini dia cekung bawah. Tuh. Nah, kita udah dapat bahwa daerah ini dia cekung bawah dan daerah ini dia cekung atas. Maka kita bisa langsung buat kesimpulan. Interval di mana fungsi f cekung atas adalah x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 2 dan cekung bawah untuk 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Oke. Lanjut untuk 2D, disuruh cari titik belok fungsi f jika ada. Jadi titik belok itu apa? Titik belok itu titik di mana dia berubah dari bentuk cekung atas ke cekung bawah atau dari cekung bawah ke cekung atas. Nah, tadi kan di 2C kita udah dapat garis bilangan kayak gini yang bisa memvisualisasikan atau mengilustrasikan kondisi dari fungsi kita ya. Jadi di sini sebelum 0 dia cekung atas dan setelah 0 dia cekung bawah. Nah, ini kan memenuhi syarat dia titik belok, sehingga titik x sama dengan 0 ini adalah titik belok, dan titik 2 pun juga titik di mana dia berubah dari cekung bawah jadi cekung atas. Berarti titik x sama dengan 2 juga titik belok ya. Nah, sehingga ini langsung aja kita simpulkan titik belok fungsi f adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Tapi perhatikan lagi, hati-hati kalau misalnya kita ketemu garis bilangan seperti ini. Nah, misalnya ini 0 ya, ini 2. Terus ini plus, min, terus di sini jadi karena ini 2 titik, berarti ini nilai kan. Nah, berarti di sini kan ada cekung bawah, di sini cekung bawah, di sini cekung atas. Berarti titik 0 ini bukan titik belok ya, gara-gara kirinya dia cekung bawah, kanannya juga cekung bawah, dan itu bukan syarat untuk menjadi titik belok. Nah, itu. Oke, soal terakhir 2E kita disuruh sketsa grafik fungsi f. Nah, tadi dari poin A sampai D kita kan dapat banyak informasi ya. Nah, ini bakal membantu kita untuk mensketsa grafik dari fx ini sesuai dengan yang kita udah analisis di soal sebelumnya. Kan kita udah dapat garis bilangan ini dan garis bilangan ini untuk menunjukkan fungsi yang naik dan turun dan fungsinya cekung atas atau cekung bawah. Sekarang kita ingin buat nilainya lebih akurat dengan mencari fx pada masing-masing titik tersebut. Untuk f0 kita dapat bahwa nilainya adalah 0 pangkat 4 min 4 0 pangkat 3 plus 10. Berarti di titik sini nilainya adalah 10. Untuk f sama dengan 3, sini tadi udah kita taruh juga nilainya adalah min 17. Dan untuk f sama dengan 2 berarti 2 pangkat 4 dikurang 4 dikali 2 pangkat 3 tambah 10. Berarti ini 4 kuadrat dikurang 4 dikali 8 tambah 10 sama dengan ini berarti 16 dikurang 32 tambah 10. Ini jadi min 6 ya. Oke.
Sehingga kita bisa buat suatu grafiknya ya. Karena grafiknya agak besar di daerah negatif, kita buat seperti ini, lalu kayak gini. Oke, kita buat sini 0 ya, terus 1, 2, 3. Nah, oke. Ingat dari 0 sampai 2, 0 ini di 10, kita buat ini 10. Ini titik 0, 10. Terus untuk 2 dia di min 6. Kita misalkan di sini daerah min 6 ke sini. Terus dari 6 sini ini min 17. Sini dia kira-kira sini ya. Oke. Ingat dia di setiap titik ini, di titik 0 sama titik x sama 0 dan titik x sama 3 ini dia bakal mendatar. Terus untuk 0 sampai 2 dia bentuknya cekung bawah. Berarti kayak gini. Terus untuk lebih kecil dari 0 dia bakal cekung atas, berarti kayak gini. Kayak gini. Bentar ya. Lebih enak kayak gini. Nah, oke. Terus untuk 2 sampai 3 dia masih turun, bentuknya cekung atas. Terus di titik ini dia bakal naik, bentuknya cekung atas. Nah, jadi ini adalah perkiraan sketsa grafik fx terhadap x. Oke, ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.